Oke, di sini sudah ada alat-alat apa saja yang ingin digunakan untuk mengafdruk ya. Di sini sudah ada scrub plastik. Ini bisa diganti dengan bekas kartu perdana, bisa penggaris juga bisa, senyaman kalian aja mau pakai apa. Yang pasti poinnya itu di sini itu harus lurus rata agar enak untuk ketika kita afdruknya. Lalu ada Bremol RN, obat afdruknya, obat afdruk. Di sini kalau kalian ingin nyablon plastik atau yang basisnya minyak, itu perhatikan kode ini ya. Di sini RN 100. Kalau untuk yang media kain itu biasanya teks. Oke, kalau merek Bremol itu untuk basis minyak itu RN. Kalau untuk yang media kain atau basis air water base itu teks. Kalau merek Diasol itu bisa semua. Nah, kali ini saya mau pakai merek Bremol untuk obat afdruknya. Ini yang kemasan 1 kilo. Lalu desainnya untuk plastik HD plong. Di sini saya pakai kertas HVS, kertas A4 biasa HVS. Nah, untuk afdruk itu kita cara setting di printnya itu nanti di sini saya pakai print Epson L3110 ya. Printer biasa, tintanya juga tinta original biasa Epson. Cuma cara settingnya itu beda. Di sini saya pakai setting untuk printnya Greycycle, paper, lalu high ya. Di situ setting manual, ambil yang high aja. Biar ini hitamnya pekat. Di sini untuk afdruk itu wajib hitam pekat. Untuk desainnya wajib hitam pekat. Nanti next video saya akan buatkan cara setting untuk ini desain, print desain. Next video saya akan buatkan. Lalu di sini juga ada plastik HD plong. Ini ukuran 30. Nah, ini screen T150 ukuran 30 x 40. Ini screen putih ya. Di sini biasanya ada yang pakai warna kuning atau putih. Nah, kali ini saya pakai warna putih. Ini udah dicuci, udah bersih, siap dipakai. Lalu ada solar. Nah, di sini saya mau pakai solar. Kalian bisa ganti, misalkan tidak ada solar, pakai minyak sayur bisa, pakai oli bekas yang disaring, yang udah disaring bisa, juga bisa. Terserah mau pakai apa. Intinya tidak bikin desain di kertas ini tidak luntur. Oke, lalu di sini juga ada rakelnya. Rakel ini untuk kita buat ngepasin di screen ya. Oke, lanjut. Oke, kita buka untuk kemasan Bremolnya, obat afdruknya. Ketika kita beli obat afdruk itu pasti sepaket dengan sensitizernya, emulsion, dan ini ada alat pengaduk. Kalau untuk beli yang kemasan 1 kilo pasti gratis, dapat bonus ini alat aduknya. Dan juga ini kosong, udah gak ada lagi. Nah, ini kemasan 1 kilo.
isinya satu paket ini, sensitizer dan Bremolnya. Kalau ini kemasan yang 200 gram. Nah, kenapa saya beli yang Bremol itu yang 1 kilo? Karena hitungannya itu lebih murah kalau menurut saya. Karena pemakaiannya juga itu kalau di saya itu setiap hari ngaftruk 5 sampai 7 sprint itu setiap hari. Jadi pastinya cepat habis. Kalau beli yang 200 gram itu boros. Beli lagi. Jadi saya langsung beli yang 1 kilo. Tapi saya tidak langsung memakai semua yang 1 kilo. Nah, jadi saya dulu beli yang kemasan 200 gram itu saya tidak buang untuk bekasnya. Ini nanti saya oplos untuk wadah ini. Untuk wadah dari sini saya pindah ke sini. Jadi karena Bremol ini ada kadaluarsanya ya. Itu ada kadaluarsanya, jadi dan harus tertutup rapat. Karena ini tadinya kental, itu bisa jadi encer. Dan takaran saya untuk ngoplos posisi 1 kilo ke 200 gram itu posisinya nah ini yang kemasan 200 gram itu posisinya segini, segaris ini. Di sini ada lekukan, kelihatan ya. Nah, di sini dilakukan itu Bremolnya saya pindah ininya dulu ke sini sekitar segini, lalu dimasukin untuk sensitizernya. Itu takarannya pakai tutup. Nah, ini tutupnya. Untuk takaran yang saya pakai untuk segini itu 2,5 tutup ini, jadi full 1, full 2, lalu setengah tutupnya baru diaduk seperti itu. Nah, untuk Bremol yang bagus itu, obat afdruk yang bagus itu ketika dipakai itu pasti kental. Itu kalau encer itu hasilnya biasanya kurang bagus. Oke, lanjut kita afdruk. Oh iya, saya lupa. Untuk teman-teman yang baru pertama mencampur obat afdruk, harap diperhatikan ya, karena ini itu sanitizernya itu biasanya kalau takaran kita ketika kita baru mau nyoba itu pasti nakarnya sedikit gitu. Nah, jadi saran saya itu kalian beli yang kemasan paling kecil aja, kemasan 200 gram. Itu kalian langsung masukin semua aja di satu botol ini, langsung diaduk. Kenapa? Karena kita akan tahu untuk hasil takaran yang baik itu warnanya seperti apa gitu. Karena untuk awalnya itu ini Bremol itu warnanya biru kalau Bremol ya. Kalau Biasol itu warnanya merah kalau nggak hijau kalau nggak salah. Nah, ini jadi sebelum kecampur sama sensitizernya itu warnanya biru, dan sensitizernya itu warnanya oranye kemerahan gitu. Jadi ketika kecampur si obat afdruk ini sama sensitizer itu akan menghasilkan jadi warna hijau seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman harap diperhatikan untuk menghafal warnanya saja. Jadi ketika kita mau ngoplos sedikit-sedikit ditutup seperti ini, itu yang dihafalin itu warnanya aja. Karena kalau kita mencampurkan ketika mengoplos ini sama sensitizer itu, kalau posisinya terlalu banyak sensitizernya itu akan alot kebukanya ya. Untuk ketika kita menyemprotan itu hasilnya susah, keras, alot. Kalau ininya terlalu sedikit itu mudah jebol. Jadi harus benar-benar untuk mengaplikasikan mengoplosnya itu harus tepat, sesuai insting kita harus jalan.
Kalau insting kita udah kuat, itu kita bebas mau bagaimana cara mengoplosnya, itu bisa. Tapi bisa juga ketika sudah takarannya pas, kita beli baru, kita campur semua, dan ketika penyemprotan masih keras atau alot, susah kebuka gitu gambarnya, itu bisa jadi nanti dari waktu penyinarannya. Waktu penyinarannya terlalu lama, itu susah kebuka. Ketika disemprot itu susah, atau gampang jebol. Itu terjadi karena kurang waktu penyinarannya. Untuk waktu penyinarannya kurang. Jadi benar-benar insting kita main. Oke, lanjut, kita mulai afterupnya. Oke, kita mulai. Oh ya, kalau ada yang nanya, Bang, itu kenapa kok jadi gelap ruangannya, nggak seterang tadi? Ya, untuk proses afterup, kalau kita masih awal-awal atau baru-baru, itu sebaiknya jangan di tempat yang terang atau pencahayaan yang sangat ini, jangan. Itu kalau kita masih pertama awal-awal itu kita kurang cepet ya untuk proses afterupnya. Beda sama yang udah pengalaman, mau dia di bawah lampu, mau dia di tempat terang, itu hasilnya juga mereka udah tahu instingnya, karena lebih cepat nanti proses afterupnya. Nah, kalau untuk saran saya, baiknya jangan di tempat terang ya. Kita redupkan aja remang-remang seperti ini, tapi masih kelihatan gitu. Kenapa? Karena obat afterup ini sangat sensitif cahaya. Dia akan mengeras, maksudnya obat ini yang sudah dicampurkan sama sensitizer, itu dia akan bereaksi ketika ada cahaya. Jadi ini itu kayak pengerasnya gitu untuk obat ini. Jadi jangan di tempat yang terang ya, remang-remang aja, redup seperti ini. Oke, lanjut. Kita tuangkan di sini secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak karena bisa ditambah. Senyamannya kalian aja ya untuk posisi apa namanya, afterup itu senyamannya aja. Kayak gini boleh, mau diangkat juga boleh, nanti senyamannya kalian aja. Gini ya. Pertama tadi itu kita posisinya itu, kalau kita posisinya berdirikan seperti ini ya. Nah, ini nyamannya saya. Kalau ini nyamannya saya. Jadi kayak gini. Ketika sudah di ujung, itu kita tidurin, kita dorong. Nah, jadi posisinya keangkat di sini gitu. Nah, tidurin gini. Tuh, jadi di sininya tidak berlebihan. Ini nyamannya saya. Nah, di sini masih ada sisa. Itu kita, nah ini kan udah selesai nih di depan, tapi belum rata. Kita balik dulu, karena yang sebaliknya juga kita perlu gusut juga. Nah, ini masih ada sisa. Kita tempelin aja sini. Tuh, seperti itu. Nah, sama. Kita di dalam nggak perlu ditambahin lagi, cukup bekas sisaan yang tadi aja. Karena proses afterup ini yang baik itu bukan yang tebal, tapi rata. Nah, misalkan ini belum kena nih, di sini masih tebal, kita ambil, bisa di sini. Nah, gitu. Ini prosesnya jangan kelamaan ya, karena akan lengket.
Oh ya, kalau kalian pakai screen yang baru itu jangan langsung diaftruk ya. Kalian cuci dulu pakai sabun Sunlight atau sabun colek. Kalian gosok-gosok aja, terus semprot, baru jemur, baru bisa ya diaftruk ya. Karena pasti banyak debunya kalau langsung dipakai. Oke, sudah rata. Sudah rata. Nah, ini langkah selanjutnya kita keringin pakai kipas angin. Pakai hair dryer bisa, pakai head gun bisa. Cuma karena ini tidak diburu-buru, jadi saya pakai kipas angin aja untuk pengeringannya. Nah, kita lanjut untuk pengeringan setelah diaftruk ya, setelah tadi kasih obat aftruk. Nah, untuk proses pengeringan obat aftruknya juga sama. Posisi peletakan atau kita mengeringkannya itu jangan di tempat yang terang ya, di tempat yang redup juga. Di sini saya pakai kipas angin. Kalau kalian cuma punya kipas angin yang kecil, itu juga bisa. Tapi pastikan nanti dibolak-balik ya untuk proses pengeringannya. Jadi ketika bagian depan sudah kering, bagian belakang juga diangin-anginkan juga, dikipasin juga. Atau misalkan kalian tidak ada kipas angin, tidak ada head gun, tidak ada hair dryer, cukup diangin-anginkan aja. Itu juga bisa, cuma membutuhkan proses yang lumayan lama. Beda dengan ketika kita pakai kipas angin, waktunya itu bisa lebih cepat, 30 menit, 20 menit. Tapi bagusnya itu ya 1 jam aja, biar pasti lebih keringnya. Tapi kalau memang diburu-buru, kita bisa lihat sebenarnya prosesnya itu udah kering atau belum. Nanti saya tunjukin, oke? Oh iya, di sini juga kalau kalian udah terlanjur mencampur semua obat aftruk ini, misal kalian beli yang kemasan 200 gram, dicampur semuanya, dan ketika besoknya belum dapat orderan atau belum ada yang ingin diaftruk, itu kalian bisa taruh kemasan yang ini, bremol yang udah dicampur ini, itu di dalam kulkas ya. Kenapa? Karena kita harus menjaga suhu ininya, obat aftruknya, dan agar selalu mengental juga. Jadi kalau kalian punya obat aftruk yang sudah 3 hari atau 2 hari, itu pasti encer untuk ininya, obat aftruknya itu pasti encer, dan itu kurang nyaman, kurang enak digunakan. Ketika kita proses ngaftruknya itu pasti nggak enak. Beda dengan yang kental yang baru kita buka seperti ini. Itu kalian bisa taruh di kulkas, jangan di freezer, di kulkas aja, ditaruh aja di pintu kulkas atau di bawah. Nanti kalian jangan lupa kasih tahu, ini bukan makanan, ini bukan selai gitu, ini obat untuk sablon, biar tidak digunakan yang tidak disalahgunakan. Oke? Nah, ini bisa taruh di kulkas. Nah, ini saya akan kasih tahu perbedaan mana yang kering, ini udah kering atau belum gitu. Nah, di sini kalian bisa perhatiin. Nah, ini kalian bisa goyang-goyang ke lampu. Tapi saya tidak menganjurkan ini lama-lama ya, karena ini bisa mengeras karena terkena cahaya. Nah, ini nih. Ini saya mencontohkan aja. Nah, ini bedanya. Ini belum kering.
ini belum kering tuh ya, kelihatan ini belum kering, ini udah kering. Nah ini udah kering tuh. Nah itu yang bagian sini juga belum kering, ini udah kering yang sini, jadi belum rata keringnya, ini belum bisa kita pakai. Belakangnya juga sama, dalamnya itu sama tuh, ada yang sudah kering, ada yang belum kering gitu. Itu perbedaannya. Nah seperti ini masih mengkilap ini, itu belum kering itu. Oke, kita lanjut kipasin lagi. Oke, ini screen udah kering, udah siap kita aftergroup. Nah ini saya mau posisinya, oh ya, untuk ini kertas HVS, dan ini kenapa gunanya untuk minyak solar atau minyak sayur atau oli bekas, itu fungsinya itu kalau pakai HVS itu agar bisa transparan. Untuk proses aftergroup ini kita bisa gunakan banyak kertas, ada kertas kalkir, kertas HVS, ada polyfilm juga yang model plastik. Nanti next video saya akan buatkan jenis-jenis kertas. Nah ini jadinya transparan seperti ini. Nah ini kalau ada kotoran kita buang. Nah ini kita basahin semuanya pakai solar seperti ini. Nah di sini ada gelembung juga kita keluarkan. Nah kita posisikan untuk desainnya, kita posisikan di tengah-tengah atau sesuai yang udah kita setting, mau di sebelah mana, mau posisinya di bawah, di atas, di tengah, itu gimana kalian men-setting awalnya, mau diletakkan desainnya itu di mana untuk titiknya. Nah ini ada gelembung-gelembung kecil gini, ini kita gosok-gosok, kita keluarkan gelembungnya, kita buang dengan cara seperti ini. Nah ini, nah untuk penyinarannya saya menggunakan lampu UV ya. Kalian juga bisa pakai lampu neon atau lampu biasa, itu bisa, tapi beda penyinaran, media penyinarannya memakai lampu apa, dan berapa jumlah lampu dan wattnya itu juga akan berbeda juga untuk lama durasi pengeringannya. Nah kalau mau paling cepat itu kita pakai cahaya matahari, itu paling cepat, hanya hitungan detik itu udah bisa. Nanti next video saya akan contohkan, saya akan buatkan untuk aftergroup yang pakai cahaya matahari. Oke, lanjut. Ini udah selesai, kita langsung penyinaran. Nah di sini saya pakai pencahayaannya itu yang sudah pakai otomatis ya. Jadi di sini ada timernya. Saya di sini pakai kotak lampu yang sudah otomatis dan pakai lampu UV yang warna biru keunguan gitu. Nah di sini mesin ini, alat ini udah otomatis ya, udah ada timernya, dan di sini saya menggunakan waktunya itu 2 menit. 2 menit ya, 2 menit. Ingat ya, untuk beda pencahayaan itu juga beda juga waktunya. Oke, ini saya pakai seperti ini untuk bentuk box lampu yang otomatis. Ini seperti ini boxnya. Di sini pakai 1, 2, 3, 4 lampu ya. Di sini pakai 4 lampu, dan ini lampu UV. Seperti ini lampunya. Tuh. Seperti itu. Boxnya seperti ini. Oke, yang pertama kita bersihkan dulu. Karena di sini tadi bekas
ngaftruk juga tadi. Kita bersihkan dulu. Oke, lalu kita yang tadi udah kita taruh di sini seperti ini. Nah, ingat ya, untuk posisi desain ini posisi dalam ya, posisi di dalam. Posisi ketika seperti ini itu bisa dibaca. Ini berarti tandanya sudah benar. Untuk posisi peletakan ketika kita naruh desain di screen itu sudah benar. Ketika di dalam, ketika kita seperti ini itu bisa dibaca intinya gitu. Kalau posisi kita balik seperti ini nggak bisa dibaca, kebalik gitu. Nah, yang bisa dibaca seperti ini gitu. Lanjut, kita aftruk. Ini karena ini pakai tutup, jadi kita ganjal ya. Kenapa ganjal? Agar posisi desainnya itu ngepres sama kain screennya. Jadi untuk hasilnya juga bisa sempurna. Ini saya ganjel pakai busa. Oh, ini kebesaran. Pegang nggak? Oke, langsung kita on kan lampunya, waktunya. Nah, ini saya pakai 2 menit. Kalau sudah 2 menit, ini akan otomatis bunyi alarmnya dan lampunya otomatis mati. Nah, ini saya untuk mengafturkannya di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan, jadi tidak ada cahaya matahari, jadi aman. Oke, kita tunggu 2 menit sampai nyala dan berbunyi. Kita tunggu. Kalau kalian belum punya untuk boxnya, untuk kotak afdruk yang otomatis seperti ini, kalian bisa nanti pakai timer ya. Pakai timer. Ini untuk proses pencahayaan ini banyak sekali uji cobanya. Saya sendiri itu lebih dari 10 kali untuk uji coba berapa waktu yang pas digunakan untuk pakai merek obat afdruk ini. Obat afdruk ini merek, jadi berbeda merek itu waktunya juga beda. Jadi memang harus banyak percobaan untuk menemukan berapa waktu yang tepat untuk proses afdruk. Oke, kita tunggu 2 menit. Nah, ini udah 2 menit. Dia otomatis nyala alarmnya dan lampunya mati. Lampunya sudah mati. Oke, kita matikan. Nah, dua. Set. Nah, sekarang proses untuk pengambilan setelah pencahayaan. Ini poin lagi untuk kalian. Ingat ya, ketika sudah selesai lampu dimatikan, untuk ganjelnya kita angkat. Ini prosesnya. Kalau kalian posisinya jauh dari kamar mandi atau dari air, diusahakan untuk kertas desainnya yang ininya itu jangan keangkat kalau posisinya itu di luar atau jauh dari air, karena itu bisa matang duluan. Nah, ini karena ini saya di dalam ruangan dan ini aman, jadi saya langsung nempel sendiri. Itu juga langsung saya lepas. Nah, ini setelah ini harus langsung kena air ya. Ini harus langsung kita kena air.
kita hentikan prosesnya, kita hentikan. Nah, ini kita kena air. Nah, ini tandanya proses reaksi dari obat afdruk itu sudah selesai. Dia tidak bisa mengering lagi karena sudah kena air, itu tandanya sudah selesai. Nah, kelihatan kan ini belum disemprot ya. Nah, bentar, saya ratakan dulu untuk bagian sininya. Oke, sudah. Nah, ini saya buat untuk tempat untuk mengafdruk itu saya buat agar lebih mempermudah mengafdruk itu. Saya di sini buat kotak. Di sini ada kaca. Nah, di dalamnya itu kasih lampu. Tujuannya agar kita bisa detail untuk melihat ketika proses penyemprotan. Dan di sini saya nyemprotnya itu pakai ini ya, mesin cuci pompa cuci motor yang seperti ini. Itu saya pakai yang ini. Ini saya sudah rubah untuk saklarnya. Nah, ini kita pakai yang spray ya, jangan yang lurus, jangan yang seperti ini. Kita pakai spray aja. Nah, ini kita prosesnya. Oh, di sini terlalu silau ya. Kita semprot aja. Karena ini desainnya juga besar, tebal, lebih enak. Gitu. Jadi kita semprotnya juga enak, santai seperti ini. Nah, oke, sudah jelas ya, kelihatan ini. Untuk proses penyemprotan kalian juga bisa pakai semprotan burung, itu bisa, tapi capek. Tapi untuk pemula nggak apa-apa sih, harus belajar yang manual agar instingnya jalan. Seperti ini kalau udah kebuka itu hasilnya seperti ini kurang lebihnya, tapi ini kurang bersih sempurna ya. Nanti saya lanjutkan, saya kasih contoh dulu. Jadi ketika ini obat afdruk yang tidak kena desain itu aman, dia tidak bolong-bolong karena pengeringannya pas. Untuk takaran ketika kita afdruk tadi itu juga pas. Jadi untuk hasilnya juga pas juga. Nah, ini seperti ini belum kebuka nih. Tuh masih ada titik-titik ya. Tuh titik-titik seperti ini itu belum kebuka. Kita harus semprot lagi. Jadi kita perhatikan satu-satu untuk fontnya, untuk desainnya, itu mana yang udah kebuka, mana yang belum. Karena nanti pengaruh di hasil cetak. Pasti hasilnya juga kalau ada titik-titik seperti ini, itu akan titik-titik juga seperti itu. Hasilnya pasti titik-titik juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai untuk penyemprotannya. Hasilnya juga sempurna. Sudah kebuka semua, tidak ada titik-titik lagi di bagian desainnya. Sudah terbuka semua. Oke. Tuh, udah kebuka, udah aman. Aman. Habis ini kita tinggal keringkan saja. Kalau mau cepat di bawah matahari itu cepat, atau kita gantung aja di tembok biar kering dengan sendirinya, atau kita kipasin
bisa. Nanti kita dipakai besok itu aman, masih bisa. Oke, kita lanjut. Ini screen udah kering. Bang, ini mau diapain? Mau di-updrop lagi? Enggak. Nah, jadi ketika kita proses ngabstruk itu pasti ada aja yang bagian yang bolong kecil-kecil, itu pasti ada aja. Nah, cara melihatnya itu saya pakai meja kaca. Ini meja kaca. Ini dulunya ini saya ngabstruk pakai lampu ini. Saya dulu pakai meja ini, meja lampu ini. Dulunya saya ngabstruk pakai ini, pakai 4-5 lampu neon. Nah, dan sekarang saya pakai yang apa namanya? Box yang otomatis untuk pencahayaannya, untuk ngabstruknya. Itu juga saya dapat dikasih gratis waktu beli mesin. Orangnya pensiun, jadi dikasih gratis, ya alhamdulillah. Nah, jadi gimana caranya untuk melihat yang bintik-bintik kecil atau yang bolong-bolong, bocor-bocor kecil lah bahasanya. Itu gimana bang? Nah, kita bisa ngelihat di atas lampu seperti ini, atau kita terawang di bawah sinar matahari, itu juga bisa, jadi terlihat. Nah, ini saya mau kasih contohnya. Bolong-bolongnya itu seperti ini. Nah ini kalian lihat ya. Nah, ini bukan kayaknya yang bolong ya, tapi memang bagian yang kita kasih obat after itu memang kotor, mungkin kotor ketika pencahayaan. Jadi ketika disemprot itu dia ikut bolong untuk di sininya. Nah, caranya kita tutup pakai Bremol lagi. Nah, ini kita taruh di sini dulu sedikit. Nah, ini kita pakai Bremol yang sama yang tadi. Nah, ini terus kita pakai sapu lidi, atau pakai apa aja, bebas lah. Yang ada di situ apa? Pakai tusuk gigi boleh, pakai sapu lidi boleh, apa aja bisa. Nah, ini kita tutul aja. Nah, kita lihat mana bagian yang bolong, yang bocor. Nah, ini nih. Ini kita tambalin, atau bahasanya kita ditursir. Lalu kita cari lagi bagian mana yang bocor-bocor, bisa mengakibatkan bocor. Situ. Hati-hati ya. Jangan gemeter tangannya, karena kalau udah kena gambar itu fatal. Gambarnya pasti ketutup dan kita harus mengulang lagi dari awal untuk proses ngabstruknya. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah gemeteran, relax, agar tidak buang waktu, tidak buang tenaga, harus diulang lagi. Nah, seperti ini kita harus perhatikan. Ini yang ini yang itu ya. Nah, ini itu di luar dari desain ya. Yang bolong, yang bocor ini saya tunjuk yang ini itu di luar dari desain. Nah, ini harus ditambal karena ini di luar dari desain. Ini bocor. Kita tursir, kita tambal. Ini terlalu besar. Tuh, seperti itu kita tutup. Nah, seperti itu. Bang, kalau banyak yang bolong gimana? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita tambahin satu-satu gitu. Nah, kalau semisal kalian posisi ngabstruk ternyata belum kering juga, itu di sini biasanya di sini
bolong-bolong juga, atau jadi tipis, atau malah bahkan itu hancur. Untuk obat outdrupnya juga bisa kalian juga tambal pakai Bremol juga. Ini saya contohin seperti ini, saya contohkan. Kalian sini secukupnya aja, sedikit-sedikit aja. Lalu kalian ambil kertas ya, lalu kalian kayak ngafdruk tadi, di double aja kayak gini, nggak apa-apa. Itu bikin kuat juga kok, aman. Ini kalau misalkan pas, biasanya sih kalau belum kering sempurna itu ujung-ujung pinggiran kayu ini itu pasti hancur ya, burak untuk afdrukannya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini kalau kita mau dilapisin semua ini pinggiran biar kuat, itu juga nggak masalah, aman. Seperti itu aman, tidak ada masalah, senyaman kalian. Kita main insting aja. Kalau memang menurut kita yang sudah pengalaman, udah cukup, ya sudah. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi jelek bang, banyak tambal-tambalan gini, ya nggak masalah. Toh ini bukan buat dipajang, ini untuk proses nyablonnya nanti, seperti itu. Nah, setelah ini kita keringkan lagi. Habis kita kering, benar-benar sempurna keringnya ya, kayunya sudah kering, kainnya juga kering, bremol gini juga sudah kering, itu baru kita lakban. Seperti itu. Ini proses afdruknya ya, dari awal sampai akhir, sampai jadi seperti ini sudah saya jelaskan semuanya. Kalau memang masih ada yang belum mengerti, masih ada yang bingung, kalian bisa komentar di bawah, komen. Lalu di deskripsi nanti saya cantumkan nomor WA saya. Kalau kalian mau langsung sharing, itu juga bisa. Kalian tinggal hubungi saya, nanti langsung video call, saya kasih tahu. Semuanya free, gratis, tidak ada yang berbayar. Karena berbagi ilmu itu akan menambah ilmu baru juga. Oke, kita tunggu kering. Nanti kita lanjut untuk proses terakhir, ngelakban. Oke, ini yang terakhir. Ini tinggal proses pelakbanan, ngelakban. Ini yang terakhir. Jadi poinnya untuk proses terakhir ini, bagian yang rawan untuk dilakban itu bagian pinggiran. Jadi di sini ada perbatasan kayu. Nah, ini di sini. Jadi nanti kita ngelakban itu di perbatasan sini. Ini karena yang paling rawan. Kenapa rawan? Karena di sini ada celah untuk masuknya tinta. Nah, di sini juga nanti dilakban. Sini muter juga sama. Nah, di sini celah masuknya tinta. Jadi di sini rawan untuk bocor. Kalau kita tidak melakban atau tidak mensolasinya, dari sini ini akan keluar tinta dan efeknya itu bocor, menghambat proses penyablonan nanti. Nah, ini hasil yang dari awal saya jelasin, hasilnya seperti ini, sempurna. Untuk proses ngafdruknya, yang bocor-bocor, yang bolong-bolong sudah ditambal. Nah, ini yang tadi saya contohin. Kalau di sini bagian sini ada yang hancur atau jebol afdrukannya, ini kita bisa tambal. Yang penting tidak di bagian desain ya. Kalau di bagian desain ada yang jebol, itu udahlah, kita ulang dari awal saja. Oke, kita sekarang proses lakban. Oke, kita langsung mulai melakban.
usahain rata ya untuk lakban, jangan ada kucing seperti ini. Jadi di sini kena lakban, di bagian kayu kena, dan di bagian kain screen juga kena. Jadi tengah-tengah gitu ya, tidak merembes. Untuk tintanya oke, bagian di sini, bagian yang luar sini udah. Sekarang kita bagian dalam. Untuk bagian dalam pemotongan lakbannya sebisa mungkin ngepres ya, ini kelebihan, kalau bisa ngepres aja agar lebih mudah. Sebisa mungkin rapih, rata. Bagian kayu kena lakbannya, bagian kain juga kena gitu. Jadi tinta nggak merembes. Nah, ini untuk misal mau nyablon kuantiti 10.000 piece atau 5.000 piece, ini kuat meskipun tanpa dikasih penguat starter ya, itu kuat, saya jamin. Yang penting waktu proses penyablonan itu tidak kena air, itu pasti kuat. Udah selesai, finish. Next video kita akan buatkan proses penyablonan media datar manual. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.